Apa kabar pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada, selamat datang di LK Indonesia Lawak Club. Saya yakin pemirsa sekarang sedang berkumpul bersama keluarga karena pertemuan kita itu biasanya Senin Selasa sekarang menjadi Sabtu dan Minggu. Jadi sekarang waktunya untuk berkumpul dengan keluarga dan menyimak hal-hal yang penting yang akan kita ungkap atau kita bahas bersama dengan panelis yang luar biasa ya. Nah, sudah hadir juga teman-teman kita di sebelah kanan saya ada dari Karang Taruna Pancoran. Di sebelah kiri saya teman-teman dari Karang Taruna Pantura. Oke. Malam hari ini mungkin ada satu hal yang penting. Kalau misalnya Anda mendengar yang namanya Pokemon Go, itu adalah sebuah program yang sekarang sedang heboh. Banyak kontroversinya, pro dan kontranya. Mungkin Anda mendengarkan dari orang-orang yang menurut saya kadang-kadang yang tidak tahu menahu tetapi berusaha untuk berbicara mengenai Pokemon. Padahal dia kadang-kadang ada orang juga yang ngomong masalah Pokemon tapi dia sendiri tidak main Pokemon gitu. Jadi keuntungan dan kelebihannya itu udah pasti. Kekurangannya seperti apa sampai-sampai katanya bisa menjadikan serangan-serangan. Jadi dinas intelijen sampai harus mengurus yang namanya Pokemon. Di sini informasinya akan terang benderang kita kupas hanya untuk orang yang tahu. Karena kebetulan kita tidak tahu maka kita tidak membicarakan masalah itu. Jadi kita mau ngomongin apa? Kita akan membicarakan mengenai kejar Pokemon, kau kutangkap. Seperti apa hebohnya? Kita lihat tayangan berikut ini nih. Look at this. There's a Vaporeon that spawned right there, so everyone's running. There's a what there? You told me there's a Vaporeon. That's funny. Oh my god, I'm like... Oh my god. Everyone's just, well... Itu yang tadi kita lihat adalah salah satu bagaimana kehebohan ketika di pusat taman di Amerika Serikat atau Central Park di Amerika. Begitu banyak mereka yang berburu Pokemon karena katanya disinyalir di sana ada monster yang unik kalau tidak salah ya. Yang sedang dicari-cari. Nah, sekarang waktunya kita membahas dengan orang-orang yang ahli tentu saja. Baik dari sisi intelijen, dari sisi permainan maupun dari segi hiburan. Kita akan mulai dari Pak Jarwo. Sebentar. Nanti mungkin Pak Jarwo yang terakhir. Karena Kalau monsternya... dia nggak bisa lihat dari sisi intelijen, Pak. Kenapa? Dia bisanya lihat dari sisi sahab. Kok intelijen? Sisi sahab nama orang, Meng. Ini enggak maksudnya biar kalau yang terakhir baru Pak Jarwo yang ngomong. Karena kan monsternya masa tiba-tiba udah ngomong. Ya. Mending yang main dulu. Kang Denny, ya. Kalau monster segede gini telurnya segede apa? Ya telurnya biasa-biasa aja. Oh. Saya ini ahli di bidang IT, Pak Denny. Oh, ini IT. Tahu IT? Apa tuh? Ilmu tempe. Kok ilmu tempe sih? Anak-anak sekarang ini saya sangat prihatin, Pak Denny. Kenapa prihatin, Pak? Mau dibudak sama Pokemon yang itu, Pak Denny. Kita ini selalu dibudak teknologi. Loh, seharusnya kita yang memperbudak teknologi, Pak Denny. Iya betul itu. Benar, kalau ini benar nih. Ini ada... Oh dia ngomong ditepokin, Pak? Ini karena dia Karena ngomong... mereka itu salut sama saya, ngerti nggak? Meng, jadi memang teknologi itu seharusnya diaplikasikan untuk hal-hal yang baik ya. Dan itu dikendalikan oleh manusia, maksud Pak Jarwo tuh begitu. Iya. Itu juga dikendalikan melalui permainan itu. Iya Kan dia betul. mengendalikan. Siapa? Si orang yang main Pominah tadi itu. Pokemon. Eh? Pokemon. Kalau Pominah siapa, Pak? Pomina nggak tahu, itu tetangganya Mpok Nori. Anda itu kalau nggak tahu masalah Nah, IT, ini jangan bener, Meng. Anda bicara. Nah, akhirnya nanti justru jadi salah. Itu hanya permainan para jomblo, Pak Denny. Mungkin Ada yang oncomnya dong, Pak. kok oncom? Combro Itu itu, combro. Meng. Itu combro, ini jomblo.
Jomblo, combro, kan beda itu. Jadi begitu Pak Denny, Ya. yang punya program kalau nggak salah itu berasal dari Australia. Australia yang membuat Pokemon itu. Betul. Ini lihat, karena beliau ini ahli IT ampela juga. Hati. Hah? Hati. Hati ampla. Gak sekalian Pak, me us-us. Khusus. Bisa juga Ya kan itu biasanya hati ampla. sebuah me misi us-us, Pak Denny ya. Saya bicara. Enggak, saya nerangin Pak Denny. Nggak perlu Anda terangin, udah ada studio, udah terang semua. Enggak, bukan soal itu. Tadi kan Bukan hati. soalnya kita uhuy. Enggak, hati ampla. Ya kan Iya, Pak? ada ususnya. Biasa gabungnya me us-us. Ya itu hal-hal sepele, nggak usah dibicarakan. Sepele gimana ini Semaradona. Itu pemain bola. Bapak juga nyebutin Pele pemain bola. Siapa yang bilang? Tadi sepele. Sepele itu masalah kecil. Bukan pemain bola. Sok tahu emang. Ada yang so tahu. Nantang saya lagi udah salah. Bang, Ini gimana sih, forum Pak? terhormat tahu nggak? Ini forum terhormat. Iya, Bicara itu yang jelas, ngerti? Ah, ginian. Nggak Sebentar ngerti. ini daripada ribet, Ya. monsternya biar saya tangkap aja ya. Nah, coba Pak Jarwo, ketika Bapak seolah-olah menolak sebuah perkembangan teknologi dan hiburan mengenai Pokemon, dampaknya memang merugikan atau Ini bagaimana? bukan masalah menolak atau menerima Pak Iya. Denny. Dampaknya sangat luar biasa Pak Denny. Seperti apa misalnya? Saya akan memperkenalkan diri dulu Pak Denny. Ya silakan, Bapak dari? Saya dari Asosiasi Benci Urusan Pokemon Doyannya Tempe Penyet. Disingkat apa Pak? Abu monyet. Jadi keberatan Bapak ini mengenai permainan Pokemon itu apa? Nih ada beberapa fakta yang merugikan Pak Denny. Silakan, faktanya apa? Satu, Ya. Pokemon Go itu katanya game seru yang nyari-nyari monster Pokemon. Iya, Jadi kita yang nyari gitu. iya. Terus dia cuman nunggu disamperin. Kalau benar sama-sama sayang, ya harus sama-sama berjuang dong. Intelektual berbicara. Bukan intelektual. Mana ada orang. Ini kan bicara soal kasih sayang. Betul. Kalau suka sama suka maksudnya ketemu di tengah kan. Iya, maksudnya Nah sama-sama sekarang Bapak berjuang. mau pacaran sama monster. Siapa yang mau pacaran? Tadi kan Bapak bilang nyamperin. Lalu yang kedua apa? Gara-gara Pokemon anak melawan sama orang tuanya Pak Denny. Dari mana Bapak? Itu mungkin anak Bapak. Iya. Iya. Itu kan beda lagi. Ya akibatnya kan begitu Pak Denny. Iya, iya. Anak saya suruh beli kecap di warung. Dia lebih condong mencari Pokemon dari disuruh ke warung Pak Denny. Coba itu Pak Denny. Nanti akan saya beberkan lagi Pak Denny. Kenapa? Jadi anak Bapak kan harusnya nyari Pokemon, kenapa kecap digitu-gituin dimain Pokemon? Bukan kecap yang digitu-gituin. Saya Pak. suruh. Bapak nyuruh. Zara. Zara Suruh Pokemon beli Enggak, kecap. bukan nyuruh anak saya, si Hah? Zara. nyuruh anak Bapak. Anaknya Pokemon. Bukan. Anaknya- Anak saya monster. Gimana maksudnya anak Bapak? Iya, Zara. Zara sini. Ah, Papa suruh pengen makan kecap nih. makan kecap. Makan kecap. Makan botol kecap Makan kali. pakai kecap. Enggak, pakai kecap. Maksudnya Bapak dipanggil anaknya. Enggak sana, pas saya manggil anak saya. iya, Untuk? manggil. Panggil. Untuk mau beli kecap. Beli kecap. Warung sini. Enggak, si Zara sini. Oh, jadi- Ngapain warung suruh ke sini? Warungnya Zara tetap datang. di sana. Minum dulu deh, Minum minum. dulu, minum dulu, minum dulu. Warungnya tetap di sana, Pak. Anak Bapak nyamperin warung. Enggak, saya manggil anak saya. Panggil, Zara, jarang. sini. Kata istrinya. Enggak kata saya. Kan saya Zara disuruh, terus disuruh ke warung, Iya. beli Pokemon. beli kecap. Beli kecap. Beli kecap. Yang jaga warung namanya Pokemon. Bukan. Udah dong Pak Denny. Iya, 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 iya. Ini gara-gara Pokemon saya sarap di Pak Denny. Salah satu efeknya Pokemon ya jadi seperti saya ini Iya, kan. iya, iya. Saya Sabar, mau interupsi, sabar. mau Ya, interupsi boleh, sama boleh, perkataannya Shirley. Pak Jarwo. Silakan, Shirley. Perkenalkan saya Charlie Juno dari Gen Pokemon. Oh, Gen Pokemon itu apa? Gerakan nasional pokoknya kepengen move on. Wow. Pak Jarwo, Ya. Pak Jarwo tahu nggak ketika Zahra itu ingin mendewasakan bapaknya. Nah,
banyak orang tua sekarang itu Dia inginnya anak cuma bapak nyuruh. juga. Bukan. Oh dia kenal sama Jara? Ya, tadi kan dia Punya. ngomong. Tadi kan dikasih tahu. Dia denger. Di mana? Tadi di sini. Oh Jara kesini. Bukan. Meng. Tadi kan saya Zahra tuh tadi. ngomong. Nah, Pak Jarwo tadi cerita Ah. tentang Zahra. Ah. Nah, ini kecapnya. Oh. Bukan, kecap mana ada yang putih. Sebenarnya anaknya Pak Jarwo ini ingin mendewasakan Pak Jarwo. Iya, betul. Karena orang tua sekarang itu banyak yang cuma nyuruh-nyuruh anaknya. Padahal anaknya itu pengen main bersama-sama dengan bapaknya. Ya. Jadi ketika Pak Jarwo Main apa nih, nyuruh Pak Jarwo? Zara untuk beli kecap, sebenarnya Zara itu nggak kepengen akhirnya dia main Pokemon. Dia itu ingin Pak Jarwo untuk ikut keluar bermain bersama-sama dengan dia untuk main Pokemon. Karena kapan lagi bapak dan anak bisa bermain bersama-sama kalau bukan di Pokemon? Bapak itu terlalu antisosial. Nah, Tadi kan Bapak itu harus berpikiran yang jernih Nah. dan penuh dengan intelektual. nggak sa Intelektual. Intelek. Iya. Inbelek. Ampun. Nih intelektual. ini istrinya Pak Jarwo. Bukan. Bukan. Waduh. Saya kapan saya punya istri? Bukan. Kok dia Bukan. tahu Jara? Ya tadi kan saya cerita. Saya cerita, Jara beli kecap. Begitu. Tadi kan dicerita. Nah monsternya kamu. Dengerin dulu Pak Jarwo, apa yang dikatakan oleh Sherly ini bahwa Pak Jarwo tuh harusnya turut serta bersama dengan Benar. anak. Maaf Enggak, interupsi. enggak interupsi. Saya perkenalkan diri dulu ya, Ya, Pak. silakan. Saya dari Yayasan Usaha Kecil Perakit Alat Main Pokemon atau disingkat Yuk Kita Kemon. Oke. Saya bisa melihat dalam diri Sheryl ini terjadi ketidakstabilan emosi. Dari mana bisa dilihat? Kelihatan dari cara dia ngomong, pilihan busananya. Itu generasi muda. Kalau generasi Gen Z tuh ya begini, mereka berapi-api, memperlihatkan, berani mengungkapkan pendapatnya. Kalau dulu kan kita agak takut-takut bagaimana kepada orang tua. Kalau mereka lebih terbuka. Tapi Bapak bisa lihat nggak apa sih esensinya mendefense Pokemon sampai segitunya? Siapa sih Pokemon sampai dibela-belain segitunya? Dia tidak membela sebenarnya, justru ingin Lu saya bisa meluruskan. melihat urat-urat leher di sini. Itu kan berarti dia ngomongnya dengan tekanan emosi yang tinggi. Pokemon itu menjadi sebuah alat untuk kita bisa menyuarakan apa yang ingin kita sampaikan. Apa yang mau kamu sampaikan dengan Pokemon? Orang kerjanya main ngeliat bareng, Pak, gitu. Apa? Papa main bareng, Pak. Gimana caranya main Pokemon bareng? Apa? Ya enggak. Coba-coba yang muda-muda aja dulu. Shirley udah, sekarang Ini Jojo. Sherly udah nih. Kalau saya sih lebih Nih. sebelumnya perkenalkan diri dulu Ya. ya. Saya Joshua, saya dari rombongan anak muda pemain Pokemon Harapan Tinggi atau disingkat Rampok Hati. Hati para mantan. Beuh. Saya sebenarnya nggak keberatan dengan apa yang disampaikan sama Pak Jarwo tadi. Ya. Saya mengerti Pak Jarwo memang sudah 5 tahun belakangan ini bekerja di bidang IT. Betul. Jaga warnet ya Pak kebetulan ya. Jadi Barangan aja. Reparasi. itu IT loh itu. Servis komputer. Nah tuh, itu 2 tahun sebelumnya Bang Komeng. Beliau ini reparasi KPU ya Pak ya? CPU. Oh, CPU. Oh, bukan KPU Kalau ya? KPU gimana reparasinya? Iya. Iya, CPU. Jadi memang saya tahu mengikuti sejarah perkembangan Pokemon Go ini sebelum dirilis. Oh, dia lebih tahu sejarahnya kalau begitu. Iya. Kenapa dibuat Pokemon itu berarti punya maksud-maksud tertentu ya? Iya, memang. Oh. Emang tadinya ini untuk sosialisasi, Pak. Hmm. Banyak anak zaman sekarang ini pekerjaannya kalau di rumah main gadget aja. Iya, main nah, game. dengan adanya Pokemon Go ini akhirnya mereka dipaksa dalam tanda kutip untuk berjalan keluar Melatih rumah. motoriknya. Betul, karena kalau Oh. kita pakai Pokemon Go ini untuk pakai kendaraan, itu dia nggak kedetek. Jadi kecepatannya hanya untuk kecepatan jalan kaki atau lari. Padahal ini perusahaannya nih Condor ini sudah Ini Nintendo mungkin Pak. Nintendo ini Nintendo. perusahaannya ini sudah ngos-ngosan sebenarnya Pak ya. Nintendo waktu dulu ya memang ya. Setelah ada program ini katanya Dia naik lagi. kemana? Ya sahamnya maksudnya. Dia jual sekarang udah mulai tinggi Harga lagi si sahamnya. Nintendonya. Bapak udah tahu? Belum, aku dari Anda ini. Saya belum ngomong kan. Oh, Iya sih, benar. Tapi saya perkirakan karena ternyata permainan Pokemon ini sangat heboh di dunia ini. Makanya sekarang servernya sering sekali error, itu karena tadinya hanya untuk di Amerika saja gitu. Tapi kemudian karena Indonesia juga ikutan mendownload, akhirnya suka ngedrop, nggak kuat. Tuh. Berarti Amerika hampir bisa dikalahkan oleh Indonesia ya. Karena pemain-pemain di Indonesia juga banyak. Walaupun sebenarnya ini resmi nggak sih di Indonesia itu? Kalau nggak salah hanya untuk, kalau saya sih download pakai
ID-nya pakai Amerika, Pak. Oh, pakai ID-nya Amerika Karena baru kalau bisa pakai- ngedownload. iya. Kalau misalnya nggak pakai ID-nya Amerika, dia nggak bisa ngedownload Nggak bisa, berarti ya? ya beli di pasar aja sendiri Pak Pokemonnya. Jadi itu. Denny. Ya. Ya udah ini Jojo udah. Udah silakan Kak Ronald. Ya, oke selamat malam semuanya. Malam. Saya dari Pak, pusat. habis Ya. lebaran Pak Roendi rambutnya baru Pak. Iya, gaya rambutnya ini baru nih. Habis nyari Pokemon barusan. Nah, ini Pak, maaf lihat. Biasanya Pak Rohendi ini sangat rapi klimis. Ini akibat adiksi terhadap Pokemon. Sampai nyisir aja, dia tidak mau sempat. meluangkan waktu. Iya, benar. Main fitnah-fitnah aja ini. Itu maskernya pakai diturunin lagi. Masker apa? Itu jenggot. Oh jenggot. Jenggot, masker. Masker. Masa masker hitam? Selamat malam semuanya. Malam. Saya dari Persatuan Individu Penyuka Pokemon Imut Keren Asik dan Lucu. Wah, disingkat apa tuh? Pikachu. Oh, Pikachu. Ketika Pokemon sekarang ramai dimainkan, saya sudah bermain Pokemon dari 25 tahun yang lalu. Itu zamannya Pokemon, setelah itu Digimon ya. Ya. Pocket Monster namanya. Jadi tuh ketika Pokemon tuh. dulu ya saya SMA, kuliah awal-awal tuh memang sudah tahu gitu apa Pokemon itu apa saja namanya, evolusinya akan seperti apa. Jadi ketika sekarang ramai lagi ya saya sih udah tinggal nerusin aja. Gitu. Tahu nggak Cici kalau Pokemon itu bisa berevolusi? Iya. Dari Bulbasaur jadi Ivysaur jadi Venusaur. Tahu, tapi buat saya nggak ada yang istimewa dari itu. Oke, nggak apa-apa, tenang aja. Ya, saya gaul internasional. Saya kenal sama yang bikin Pokemon. Yang bikin Pokemon tuh siapa? Orang Jepang. Oh, iya, orang Jepang. Alah Anda kenal sama yang bikin Pokemon aja bangga. Saya aja kenal sama yang bikin dodol condet aja saya biasa-biasa. Beda dong Pak. Kalau ini Pokemon sebuah permainan. Anda ikut campur aja, saya nggak sama si Ronald, bukan sama kalau nggak Anda. dicampur nggak enak Pak. Emangnya bakso apa? Mau Bapak makan sambelnya doang. Bapak siapa sih? Nggak boleh saya ngomong aja Pak, Bu aneh. Ketika saya ngobrol dengan yang bikin Pokemon, orang Jepang itu ya, dia bilang minimal ada 3 filosofi kenapa dia menciptakan Pokemon Go. Meskipun yang mengembangkan sekarang namanya Niantic, si perusahaan developernya yang baru Pokemon Go ini. Ya jadi ini dalam bahasa Jepang ya. Yang pertama seperti yang tadi Jojo bilang, tentang kesehatan. Dalam bahasa Jepangnya Taraka RSP. Oh, jarang ke rumah sakit. Ya, bisa bahasa Jepang. Nah, sedikit-sedikit saya bisa ngerti lah. Taraka RSP. Iya. Kalau bermain game biasanya kita hanya menundukkan kepala, bermain di sofa, ya Jo ya, di kasur. Ini mah dipaksa keluar, mencari jalan kaki. Harus Sehat. move gitu ya. Harus jalan. Dan ada beberapa telur Pokemon kalau kita ambil, tidak akan menetas telurnya kalau kita belum berjalan 2-5 kilo. Harus dipaksa jalan kita itu. Sehat. Jadi Taraka maksudnya RSP. banyak jalan itu membuat telurnya tuh menetas gitu Nah Pak, ya. betul. Iya. Berarti Pokemon tuh perempuan ya? Itu betul. Bertelur Pokemon? Pokemon? Makhluk, Meng? Monster? Iya perempuan dong. Mungkin. Bisa Dia ada kelaminnya dua gitu pilihan, maksudnya. bisa cewek, bisa cowok. Iya. Ah. Kan ini menetas tapi mengeluarkan anak. Enggak, Enggak, men. jadi monster dia Jadi nanti. monster. Iya, berarti cewek. Penting nggak penting kita mesti tahu karena kalau yang namanya di Jakarta, Iya. yang namanya dipanggil empok pasti perempuan Pak. Iya, Pokemon itu, iya. Nah sekarang saya minta kejelasan di Jepang ini Pokemon. Itu monster, jenis kelaminnya tergantung. Iya. Bisa laki-laki, bisa Semua perempuan. tergantung Pak. Nggak usah diladeni orang ini Pak. Kita malah nggak fokus, kita kemana-mana nanti Iya, 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 topiknya. Yang kedua, Hmm. ada juga rumah sakit yang menggunakan Pokemon Go sebagai alat untuk terapi. Fisioterapi, melatih motorik. Iya, motoriknya. Gitu. Itu adalah manfaat yang pertama dari main Pokemon Go. Menjadi Tapi sehat. di- Taraka RSP. Di Indonesia sudah terjadi korban Di mana Pak Jarwo? Mbah Surip itu meninggal karena Pokemon. Loh kok? Pokemon kemana-mana. Banget sih Pak. Tagendong. Jauh banget dari Pokemon ke Tagendong. Ya udah pelesetannya jauh, Jauh. bawa orang yang udah meninggal lagi. Aduh. Sedih. Udah biarin aja seneng-senengin aja Pak. Orang kalau udah tua udah seneng-seneng.
Anda jangan bawa umur ya. Pak, kira-kira nih penonton ada yang main Pokemon nggak Pak? Ada pasti ya. Di sini ada, di teman-teman ada yang main Pokemon nggak? Dia pada nggak ngerti. Gak pada punya Pak. HP. Nggak ngerti. Punya. dia, Kalau Pak. punya HP nggak punya pulsa. Sorry jangan menghina karena mereka adalah orang-orang yang realistis, betul? Yang memutuskan untuk menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang lebih berguna. Kata siapa ini tidak berguna? Tidak Kan tadi saya berguna. udah bilang. Untuk apa Anda menangkap monster fiktif? Membuang waktu. Yes. Yang kedua Kang, filosofi dari permainan Pokemon Go itu adalah membuat hati bahagia. Senang. Bahasa Jepangnya Oga bete happy aja. Jadi si penciptanya tuh bikin Pokemon Go itu ngomong Jepang lagi. karena kita keluar rumah, ketemu sama pemain Pokemon yang lain, akhirnya apa? Ada Sosialisasi. interaksi sosial. Iya. Mereka tidak interaksi Bapak, mereka Bersosialisasi. sibuk menatap Iya, Tapi layarnya. kan suatu saat mereka berhenti dulu, udah dapat apa kamu? Kenalan dong. Interaksi sosial. Game yang lain gak ada yang begitu, Ci. Biar hal-hal seperti yang ada terjadi di sinetron menjadi kenyataan. Ketika dia main layar terus-terusan ketemu dengan lelaki, misalnya seorang wanita yang bermain, mereka akan bertabrakan lalu, Pokemon kamu, gitu loh. Alah Emang bagi saya Pokemon itu omong kosong. benar. Membuang-buang waktu nggak ada gunanya. Daripada Pokemon mendingan Pokoke joget. Kita akan lanjutkan ke yang satu ini. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Kita lanjutkan kembali mengenai Pokemon. Tadi masih ada satu lagi ya, yang ketiganya ini. Betul, jadi kan Silakan. saya ulangi lagi ya, manfaat bermain Pokemon ada 3 dalam bahasa Jepang. Yang pertama baik buat kesehatan, Taraka RSP. Ya, yang keduanya membuat hati bahagia dan senang, anak bisa main dengan bapak bersama-sama, bertemu dengan orang baru, tidak hanya tinggal di rumah, main keluar. Itu artinya dalam bahasa Jepang itu Oga bete happy aja. Ya. Yang ketiga tuh. Nah yang ketiga ini bagus sekali justru. Ya. Bermain Pokemon Go itu memiliki nilai ekonomi. Bahasa Jepangnya Hade Kanadoku. Percaya atau tidak banyak. Dari mana itu kok bisa? Nah silakan cari di internet. Banyak kafe, tempat nongkrong. Oh iya. Yang laku didatangi oleh orang gara-gara di daerah situ ada Pokestop, ada Pokemon nongkrong. Betul Shirley? Benar sekali. Nah bahkan ada restoran yang membolehkan siapa saja boleh makan di sini dikasih potongan harga kalau main Pokemonan di sini. Bukan ngabisin pulsa itu Pak. Apa? Resiko. Hah? Resiko atuh. Harus ada yang dikorbankan. Masa main gratisan terus, Mes? Lah berarti nggak nguntungin. Iya jadi nguntungin dari mana? Nguntungin si kafenya. Saya nambahin. Jadi memang menguntungkan. Pokemon ini sendiri bisa menjadi satu objek yang bisa Daya dijualkan tarik oleh lah pokoknya ya. oleh kafe-kafe tertentu. Bahkan ini sangat bagus untuk perdagangan loh Cici Panda. Perdagangan, Karena bisnis apa? maksudnya. Bisnis konveksi contohnya. Hah? Konveksi bisa? Iya, konveksi ini tuh selalu mengikuti tren namanya. iya benar. Jadi Konveksi ketika apa konversi Pak? Konveksi baju. bikin baju atau bikin apapun Ya. gitu. Karena sudah ada kedatangan icon baru yaitu Pokemon, ini bisnis konveksi ini mendapatkan peningkatan senilai 200% Oh dari baju? dari baju. Baju apa maksudnya? Pokemon, Bajunya gambar Pokemon. Pokemon, ada gambar monster-monster lainnya. Pikachu, ya, Jadi ha. kalau emang nggak bisa nangkap Pokemon dari handphone, bisa nangkap Pokemon yang ada di dada. Oh. Oh Pokemonnya mau pergi. Enggak. Bapak bikin Bukan dong, dada Pak. begini. Tadi dada. Bukan. Di sini. Di sini, di baju sini Di gitu, bajunya. gambar baju gitu. Ya kan Pak? Daripada jadi polemik, pemerintah sampai melarang-larang Pokemon Go, mendingan malah harusnya kerjasama. Ini yang ketiga aja belum Ya gimana? ini. Yo. Bernilai ekonomi itu kenapa? Harusnya kerjasama. Pokemon Go mendukung Wonderful Indonesia. Bagus pariwisata. misalnya. Pariwisata jadi Iya. Pokemon ada di Ditempatkan. objek-objek wisata. Jadi orang tuh nyari Pokemon datang ke objek-objek wisata dan itu memang sudah terjadi. Saya punya contohnya. Ya. Betapa dengan bermain Pokemon orang jadi mau datang ke Jayapura demi mendapatkan si Ho-Oh. Lihat. Ada Pokemon namanya Ho-Oh, adanya di Jayapura. Tipe air, Mespri. Wah hebat kan. Nih, di Danau Toba. Dulu mungkin gak mau ke Danau Toba tapi gara-gara ngajar si Mespri. Mau ke Danau Toba. Ini monster nih. Oh, iya Monsternya monster. ini. Tapi kan belum berevolusi, Meng. Jadi masih cute. Cute. Lanjut.
Nah ini Di Pokemonnya. PLTU Python Probolinggo. Pikachu nih. Pikachu, karena Pikachu sendiri kan tipenya listrik. Ya. Tapi kemarin saya nemu Pikachu di tol Karangtengah. Ada juga di situ. Ada Pikachu Ada, ya. beneran. Yang bagus-bagus memang yang rare itu agak jauh-jauh. Nih ada lagi nih, ya. Pikachu. Salah satu yang rare, yang orang banyak cari, makanya harus ada effort. Harus ke Raja Ampat, ada Suicune di sana tuh. Suicune. Suicune. Ini tipenya udah tipe evolusi tingkat kedua, tingkat ketiga nih udah bagus nih. Coba, kan jadi Wonderful Indonesia, terbantu gara-gara Pokemon Go. Ada juga nih ya, di Taman Terrakion. Nasional Ujung Kulon ada Terrakion, bentuknya kayak banteng juga tuh. Coba, asalnya dia nggak tahu di mana Ujung Kulon, apakah di sana ada Taman Nasional atau tidak, dia tidak tahu. Gara-gara main Pokemon Go dia bisa main ke sana. Nih, anak Gunung Krakatau, Moltres. Dan jangan salah Kang Denny, Pokemon tidak hanya di objek-objek wisata yang keren-keren, cantik dan bagus-bagus. Tahu atau tidak, di Jakarta ini ada Pokemon yang jarang yang bisa ditangkap di kuburan. Di kuburan. Nih, Namanya? ya. Pokemon ini nongkrongnya di Taman Pemakaman Umum Jeruk Purut. Namanya Giratina dan hanya ada muncul di malam hari. Di malam hari ini? Di malam hari aja. Menghilangkan rasa takut Nah, pastinya. positifnya aja ambil coba. Apa positifnya? Kebayang nggak anak Anda nangis-nangis minta dianterin ke Taman Makam Jeruk Purut karena mau nangkep Pokemon. Gak masalah. Anter kenapa? Akhirnya anak kita kesambet ya. Nah, biar generasi anak bangsa itu tahu bahwa di jeruk purut itu Jangan Pak repot Pak. Iya. Daripada takut ke kuburan, mending ke kuburan berani. Meskipun memang awalnya mau nangkep Pokemon. Iya. Kalau Pak Jarwo wajar ke sana. Karena- Kita kan Kenapa? karena apa? Pak Jarwo ke sana. emang udah tempatnya. Emangnya Pak Jarwo Emang kuntilanak? saya aja. Saya setuju Pak Komeng. Kesannya Pak Jarwo jadi kuntilanang. Ya. Kuntilanak Itu kan Pak. jadi maksudnya. Kuntilanak yang perempuan, yang lakinya kuntilanang. Oh. Jadi Kalau- jangan anti Kang. Jangan anti sama Pokemon Go. Nah. Kalau dikolaborasikan dengan Wonderful Indonesia, Betul. malah jadi Tapi ada Promosi juga pariwisata. sisi negatifnya Pak Denny. Jangan dengerin dia. Itu kan waktu yang kejadian sampai ke Banyak hal-hal Kodim. yang membuat Kodim. Oh iya itu nggak benar. banyak tuh. Pak Denny ya. Ya. Ya ada orang asing masuk gitu ya. Membuat orang asing Orang- masuk. iya, menjadi markasnya emang nggak benar. negatif. Nah itu gimana Membuat kalau menurut efek Anda? negatif. Ini satu-satu, ini Pokemon satu-satu. itu. Meng, ini nih Meng lagi membicarakan masalahnya. Orang kalau pacaran bisa negatif. putus. Cip, Pak Jarwo putus sama Pokemon. Ini pasangan pacaran bisa putus gara-gara Gara-gara Pokemon. Pokemon. Iya. Sip. Kejadiannya gimana itu? Karena pasangannya cowoknya nyari monster di rumah mantannya. Ini salah satu akibat dari main Pokemon Pak Denny. Remaja 18 tahun tembak mati gara-gara memburu Pokemon. Kejadiannya di Malang Pak. Malang mana? Guatemala. Tuh. Tanpa izin. Akibatnya kan meninggal itu anak. Enggak, kalau masuk rumah orang ya nggak usah izin kecuali nggak masuk baru izin. Kalau sekolah begitu emang Bang Komeng, kalau nggak masuk izin. Lah iya dia Ini kan ngapain? maksudnya masuk ke rumah orang. Masuk ke rumah orang, Meng, bukan sekolah. Di Kalau nggak mana-mana masuk, yang nggak masuk itu izin Pak. Lu pulang ke Sentul sekarang. Nggak pernah sekolah nih Pak. Nggak pernah sekolah nih Pak. Pulang ke Sentul sekarang. Meng, bener. Maksudnya Oh, sekolah. orang ngomong apa dia ngomong apa. Kok ngomong apa? Bapak pernah sekolah nggak saya tanya? Pernah dong. Kalau nggak masuk izin nggak? Lah iya. Nah itu, kalau nggak masuk ngapain izin? Itu kalau sekolah, Meng. Ini kan beda, di rumah Ini orang bukannya rumah sekolah. orang. Uhuy. Beda, uhuy. Beda, uhuy. Gak percaya nih orang. Gak percaya orang nih. Aduh ya Allah ya Rabbi. Ini maksudnya yang diceritakan Jangan Pak Jarwo ini. sampai saya punya anak kayak dia Pak Denny. Ya udah tua dong kalau gitu. Lah saya kalau punya bapak kayak situ ya masuk lagi Pak. Maksudnya malu. Ya mendingan saya di dalam. Ngapain Anda di dalam rahim seumur hidup? Daripada ketemu bapak di dunia. Lalu, nih. Pasangan Australia nyaris dirampok gara-gara Pokemon Go. Sebenarnya kalau dilihat dari ceritanya Pak Jarwo ini, ada sisi negatif, ada sisi positif. Hanya sekarang tergantung dari kita mau memakainya seperti apa. Karena kayak Betul. begini-begini pasti ada. Apapun juga permainan pasti ada dampak
positifnya, ada dampak negatifnya. Tetapi bagaimana yang namanya... Tapi ini mudaratnya lebih banyak Pak Denny. Mudarat. Sampai orang ke masjid bukannya mau sholat Itu malah nyari monster juga. Pokemon. Nah, Coba itu Pak Denny. Tawan selingkuh gara-gara Pokemon Go. loh kenapa kok? Telah menghancurkan kehidupan. Malah bagus dong. Tuh, bagus apa? Rumah tangga orang hancur kok bagus. Mengungkap perselingkuhan. Benar. Iya. Iya. Coba. Sebelum ada Pokemon Go orang nggak tahu siapa yang selingkuh. Nah, itu kan? Nah, kok jadi ngikut? Kok jadi pro? Iya. Maksudnya gimana sih ini kok bisa Ini berita siapa Pak? selingkuh dia? Nggak tahu, tanya Jadi aja ini sama karena orangnya. lokasi ya, lokasinya Ketahuan ketahuan. dari Dari geolokasinya. geolokasinya. Jadi Geotagging. dia berada di mana? Di Ternyata rumah itu mantan adalah pacarnya. di rumah mantan Kang, pacarnya. gini, intinya mah mau main game apapun silakan asal syarat yang pertama adalah pinter dulu. Betul. Kalau udah pinter mah nggak akan terhindar dari kayak begini-begini. Ya ini yang kayak begini-begini jangan kayak gini. Sekarang juga untuk beberapa handphone yang smartphone yang sekarang ini udah bisa kita ketahuan kita ada di mana atau di mana tergantung. Malah baru-baru ini terjadi juga Cipan juga kehilangan handphonenya. Oh iya betul. Tetapi dia bisa nge-track untungnya tuh. Jadi dia ketahuan tuh si orangnya Yang ngambilnya ngambil kemana. Rumahnya motor, saya Pak. tahu. Dia di tracking jadinya. Jadi si Pakai motor. Ada itu Bukan instalasinya motor Pak. track. bukan track-trackan, Meng. Kalau dia track-trackan berarti dia kan berarti capek-capek. Itu benar handphonenya hilang. Iya. Cipan. Beneran. Terus akhirnya Tapi ya itu sih karena ada GPS-nya nyala terus, akhirnya saya bisa nge-track. Jadi saya tahu handphone saya dibawa pulang ke rumahnya, jadi saya tahu rumah si orang yang mengambil itu di mana. Saya tahu handphone saya sempat dibawa ke ITC BSD. Jadi saya bisa track itu semua. Akhirnya alhamdulillah handphone saya kembali Pak. Kembali lagi. Kembali oh lagi. sampai ke Bekasi itu handphone. Kok enggak dong? Tadi Pak BSD. 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 Bukan Bekasi sonoan dikit. Bukan. Bapak gimana sih? Tapi memang sih Pak, kecanggihan teknologi itu ya oke. Kalau misalkan saya mau pikir fairnya, kecanggihan teknologi itu memang kalau dimanfaatkan dengan benar, Ya. ada baiknya Betul. pasti. Sebenarnya gini, saya termasuk orang yang sangat anti dengan Pokemon. Saya sendiri tidak pernah mendownload, padahal handphone saya termasuk canggih, saya termasuk orang yang tidak pernah kehabisan kuota. Iya, betul. Ini orangnya nganter apa ibu ngambil? Saya Balik ngambil lagi. ketemuan Pak. Maling lagi dong ibu ngambil. Hah? Ya punya dia. Kan punya saya. Bapak Tapi kok kan ngapain sih ngebahas handphone saya? Segala sesuatu yang ngambil kan tidak baik ya Pak. Iya, Ya tapi maksudnya itu ini dikembalikan akhirnya, ngambil Meng. punya dia lagi, saya sumpit nih. Akhirnya dikembalikan handphonenya gitu. Dikembalikan handphonenya. Jadi terima kasih yang sudah beritikat baik untuk mengembalikan handphone saya. Sama orang itu. Saya Ya, nggak sama tahu orangnya. sama orangnya. Ini Orangnya ada di situ. kenapa Pak? Jadi Kalau ada, kembali- kalau ada anjing saya suruh gigit nih orang Pak. Loh, kenapa Papa nggak gigit aja sendiri? Emang gua Hati-hati Cici Banda. Kemarin saya digigit Pak Jarwo sampai Cie, corona. Pak Jarwo ngejar-ngejar Pokemon, Cie. Cici hati-hati cinta kalau ketangkep dimasukin bola loh. duduk-duduk lah. Enggak. Aduh, sendal saya hilang lagi. Masa bodoh, gua Ini tendang. terlihat tidak profesional kan? Tapi sendalnya dipakai GPS nggak? GPS dihidupin. Biarin ntar orangnya ngembaliin. Enggak semua, Meng, pakai GPS. Gak semua gimana Pak? Sebentar ya sebelum dilanjutkan saya mau tanya dari tadi tuh penasaran teman-teman di sini ada yang main Pokemon nggak? Pokemon? Ini masalahnya Kang Denny, tidak semua gadget itu mampu untuk mendownload game tersebut. Oh hanya beberapa aja. Iya nggak semua gadget bisa. Teman saya download di kalkulator nggak bisa. Oh nggak bisa. Iya. Itu dong. bukan gadget Pak. Gadget itu. Sip. Yang bagus pakai Cipoa. Segala kalkulator Pak. Sempoa Pak, sempoa. Cipoa. Jadi bohongin orang pakai biji yang Cipua itu tipu Cipua, namanya bohong. cipuanya. Sempoa. Jadi belum begitu populer kalau menurut saya karena memang bergantung juga kepada smartphone yang dipergunakan Ya. ya. Karena tergantung juga ada berapa dia apakah 32 giga. apa namanya tuh Apa namanya? 316, 328 yang kayak gitu-gitu. RAM-nya. RAM-nya RAM. 3 misalnya. RAM dan memori. Storage-nya, Prosesor. storage. RAM 1 Pak, anaknya yang ngurusin Itu PH RAM juga. Punjabi. Itu RAM Punjabi. Beda RAM-nya Bang Komeng. Nah, kelihatannya itu menurut Anda menarik nggak sih? Benar menarik ya? Dia sempat main Pak, tapi akhirnya dia uninstall lagi karena handphonenya jadi lemot.
Oh. Tapi dia mengakui walaupun dia hanya sempat berkenalan sebentar sama Pokemon, itu menimbulkan adiksi-adiksi tertentu. Jadi ada ketergantungan Ada ketergantungan. Tapi sebenarnya memang kalau kita mau realistis, kita memang tidak bisa mencegah orang ikut, apalagi sekarang orang kan lagi hype banget dengan Pokemon. Mencegah kan lebih baik. Iya sih. Ya, Pak, Iya ya? sih, Iya, mencegah betul. lebih baik, tapi kenyataannya memang agak susah. Apa itu Akhirnya Pak gini, panjangannya Pak? Mencegah lebih baik daripada mengobati daripada Pak. mengobati. Heeh. Itu kan buat kesehatan. mandi dulu deh. Nggak kelar-kelar. Kok mandi dulu Panas kenapa? pala saya nih. Diguyur. Ya diguyur Dia dulu. tersinggung Pak tadi Bapak ngomongin soal kesetanan. Kesehatan. Hah? Kesehatan. Duduk Pak, duduk Bapak dulu Pak. kayaknya napasnya udah mau habis loh tuh Pak. Mendingan diirit-irit. Serem. Intinya akhirnya gini sih Pak, walaupun tadi saya terlihat menentang, memang saya pribadi tidak pernah mendownload, saya tidak pernah main. Tapi karena saya tidak bisa mencegah suami saya, mama saya, anak saya, teman-teman saya untuk tidak bermain, akhirnya saya memikirkan bagaimana mereka tetap bisa bermain, tapi mereka tetap aman dalam bermain. Akhirnya timbullah beberapa bisnis dan ternyata ini hasilnya sangat luar biasa. Nah. Yang pertama, saya memiliki yang namanya Pokejet. Masih cari Pokemon kan? Sini, Ane antar keliling Bandar Lampung, siap kemana aja, sesuka agan cari Pokemon, Pokeball atau batal, Ane temenin. Jangan khawatir baterai lowbat karena ngecas HP di motor Ane. Plus Ane juga sediain power bank. Tenang aja, harga menyesuaikan. See, ini adalah salah satu peluang bisnis. Ini Pokejack ya, dia ngeluarin namanya Pokejack yang nganter-nganter untuk nyari Pokemon. Khusus untuk mencari Pokemon. Ci, Yes. kata Pak Ronald tidak bisa dengan kendaraan. Bisa, Harus kalau berjalan naik kaki. Nyarinya iya nggak bisa. Tuh. Enggak, Bisa, maksudnya tuh bisa. dia tuh nggak bisa kalau misalnya dia nyari sambil jalan. Nah, Jadi bisa- Tapi ke suatu tempat. Nah, misalnya, Bang ke Monas. Ya, Turun di nyari. Monas baru nyari. Nah, Gitu. gitu. Si supir ojeknya Pak. Kecuali Iya. nih naik motor, motornya didorong. Nah, itu itu boleh. Bisa dengan kecepatan rendah masih Iya, bisa kecepatan rendah. dicari. Tapi Makanya kan nggak Pokejack ketahuan. bukan Pokekar ya kan? Nah itu Pokejack, dia. betul. Kemudian yang kedua, saya memiliki kacamata virtual. Kacamata virtual ini akan memunculkan monster seperti aslinya. Oh, Maaf Bapak, mentertawakan apa? Malah kalau kata saya kayak mau nyelam di kobokan warteg Pak. Jangan menghina. Justru bermain Pokemon semakin seru dengan kacamata ini. Oh iya. Jangan dilepas pakai sampai akhir acara. Berikut. Lanjutnya. berikutnya apa? Sewa power bank energi besar, portable. Aduh berat, tolong diangkatin dong. Yang mana helmnya? Yang inilah. Oh, saya kira- Nah, Saya kira yang Bapak ibu bisa angkut. melihat. Ini apa nih namanya? Kemudian yang terakhir, silakan Pak Jarwo untuk dipakai. Jadi helm ini sebenarnya saya ciptakan. Pencari radar Pokemon ya. Betul, terutama untuk yang tadi sudah dibilang oleh Bang Ronald. Untuk mencari Sesama Pokemon Cici nyata. ngerti. Nanti ketika Anda menangkap Ci, Pokemon, ini buat apa nyari radar? untuk mencari Pokemon yang langka. Cimanggis. Sebentar Ci, ini Pokemon atau Teletubbies? Kayak Teletubbies. Tinky Winky, Jarwo. Gini nih. Ketika ada Pokemon yang langka, maka kepala Anda akan bergetar. Nah, Oh, ada vibranya. ada vibranya. Ada vibratornya di dalam. Dan dia tidak akan berhenti sampai Anda menangkap Pokemon itu. Wow. Boleh tolong jalan ke depan? Kasih handphone coba yang ada Pokemonnya. Bapak! C. Ini apaan sih? Soalnya disuruh nangkep Ke depan. Pokemon. Suruh ke depan. Maling! Handphone saya, maling dasar. Dasar nih. Oke, jangan dicopot Pak, biar orang semua tahu barang dagangan Jangan saya. dicopot, ntar juga kering copot sendiri. Udah kayak Dan borok. ini adalah yang paling luar biasa. Saya memiliki Pokemon Helper. Oh. Sebentar. Dikit lagi puyeng. Ci, boleh nggak Ci? Saya tos dulu sama si Neng itu. Biar bajunya pengen tos saya. Boleh tolong dikasih lihat sayang? Neng, Ini tos dulu, adalah Neng. cara Kalau untuk Anda tos itu mengaktifkan. Mengaktifkan. Wah. Mengaktifkan Pokemon Helper. Biar saya yang aktifkan boleh sih. Udah bayar belum?
Kalau belum bayar nggak boleh pegang. Maksudnya gimana, Ci? Mengaktifkan Cara apa? aktifkannya cukup kasih angka 5. Hai. Nah. Lihat saya. Bayar dulu sama Cici. Jadi kita lihat banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi ketika kita lihat orang main Pokemon, ada yang tidak sengaja masuk ke rumah orang. Iya. Jadi Pokemon Helper ini akan membantu Anda untuk menjalankan semua aktivitas sampai Anda bisa terus berkonsentrasi dengan mencari monster-monster yang ada di handphone Anda. Coba Jojo yang main Coba, Pokemon nih. Coba kita Jojo. simulasikan, boleh Jojo ke Gak depan? kebayang soalnya kayak gimana Pokemon Helper tuh. Nih, dibayangin nih. Biar Wah. kebayang. Halo Poke Helper. Aktifkan terlebih dahulu. Udah aktif saya dari tadi. Nih, udah Aktif. nyala GPS-nya. Ininya diaktifin. Angka 5. Hai hai. Hai hai. Nah, dia sudah aktif. Wah, oh iya saya kalau main suka keasikan soalnya. Dia akan terus mengikut, bahkan dia akan menggandeng Anda untuk memastikan Anda tidak tertabrak. Dia akan nah, lihat. Dia akan menuntun Anda. Aus, aus. Dia langsung mengambil minum terdekat dan dia akan memberikan minum kepada Anda. Woi. Oh ini bisa terus ya? Ini terus tuh, jalan terus tuh. Oh, Jadi Anda akan terus digandeng. misalnya mau out frame? Jangan langsung diarahkan ke dalam dong. Oh. Nah, Poke Helper, bahkan ketika dia lapar pun akan langsung diambil cemilan terdekat dan langsung disuapin ke pemainnya, ke trainer istilahnya. Gitu. Oh enak ya. Ini dia Pak, Poke Helper. Boleh tepuk tangan untuk penemuan saya sangat luar biasa. Gimana Jojo? Nih lihat tuh. Oh iya ya. Dia akan ngikutin kita terus ya? Dia akan mengikuti Anda Oh, gitu. sampai masa waktu Anda habis. Nah ketika masa sewa Anda sudah habis, maka Pokemon Helper ini dengan sendirinya akan memisahkan diri dari Anda. Nanti kita akan lihat bagaimana tips-tips dari para pemain Pokemon bermain Pokemon dengan baik dan benar. Setelah yang satu ini. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Jadi kalau saya memberikan saran karena ini adalah kejadian yang saya rasakan. Anak saya yang paling kecil tuh main Pokemon juga dia. Karena dia nggak tahu juga. Dia ketika saya pergi dengan ibunya itu dia main. Tetapi karena pengen keluar dia naik sepeda. Si handphonenya tuh dibawa sambil naik sepeda. Dan yang terjadi adalah handphonenya jatuh. Sampai si CDL-nya tuh kena dia. LCD Pak. Hah? LCD. Enggak, anak saya CD-nya emang L ukurannya. Anak bapak namanya Jara. Bukan. Anak saya Jara itu. tuh anaknya dia, Meng. Hah? Anaknya Pak Jarwo. Orang udah lupa. Kok bisa masih ikut ke rumah bapak? Yang Anaknya ingat Pak itu si Jarwo? anaknya Pak Denny. Oh anaknya Pak Denny di rumah Pak Jarwo. Anak saya CD-nya L. Jadi hati-hati. Jadi Kok bisa nginep di rumah Pak Denny anak bapak? Enggak. Yang ingat itu siapa Pak Denny terangin dong. Zara beda lagi, Meng. Makanya hati-hati untuk yang punya anak. Anak bapak kan laskar. Iya. Ya, makanya anaknya Pak Jarwo Zara. Nah kenapa Jara bisa di rumah Pak Denny? Enggak ada, Zara nggak di rumah. Zara itu di rumahnya Pak Jarwo. Beli kecap ya Pak ya. Anak saya nggak beli kecap. Cuman yang jual kecap Pak Denny gitu. Bukan, warung. Yang jual kecap pakai sepeda. Oh pakai sepeda? Berarti anaknya Pak Denny penjual kecap. Jadi sarannya adalah kalau misalnya anak-anak memang harus diperhatikan adalah anak untuk mengetahui. Karena anak-anak belum tentu bisa ngedownload kecuali oleh orang-orang tuanya biasanya. Nah Dan sekarang itu bayar kan Pak Denny pakai kuota segala macam kan. Iya itu? pakai kuota itu. Iya. Iya. Berarti efeknya bisa menghabiskan uang kita sendiri dong. Lo kan kuota mah nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu mahal lah, nggak terlalu kesedot terlalu banyak ya dari segi pengeluarannya ya. Gak kesedot terlalu banyak makanya main Bapak. Kuota tuh tidak terlalu banyak lah, tetapi kan yang harus diingat adalah keselamatan si anak-anak karena mereka Benar. keluar untuk anak-anak berapa yang diperbolehkan untuk misalnya kadang-kadang Main. dia pengen keluarnya malam karena kadang ada beberapa yang si monsternya itu Monsternya keluar malam. keluar malam kayak begitu. Bisa jauh kan itu Pak ya? Bisa jauh. Terus bapak ngikutin anak bapaknya? Ya enggak lah, anak sekarang udah dikasih pengertian, jangan main Pokemon. Yang ini nih, Ya, yang saya tahu sekarang lagi ada kampanye ini tentang Pokemon Go. Don't catch and drive. Kan Ya. biasanya kan don't drink and drive. Uh-uh. Ya buat yang suka minum. Kalau ini buat yang main Pokemon, Pokemon, Go, don't jangan catch bermain and drive. Pokemon Jadi sambil jangan menyetir. Betul. Jangan main Pokemon sambil nyetir. Iya. Nggak usah main Pokemon, telepon aja udah nggak boleh. Nggak kan? boleh, ini Iya, apalagi boleh. melototin layar sambil megang kemudi kan itu nggak boleh. Jadi lagi di Amerika sih lagi kuat kampanye Don't Catch and Drive ini.
Iya benar. Jadi sekarang menangkap Joshua. Pokemon di saat menyetir itu jadi sesuatu yang tidak dianjurkan. Bahkan tadi kata Bang Komeng menelpon pun tidak boleh saat menyetir. Apalagi menelpon Pokemon ya. Ini Kan mungkin Pokemon akan nggak- lebih tidak boleh lagi gitu. Pokemon kan nggak ngasih nomor telepon ke sana. Ada yang ngasih. Ada yang ngasih? Kalau yang centil mah ada Kang Gini. Tergantung Pokemonnya. Tapi yang jelas itu tadi, Pokemon itu tidak dianjurkan untuk orang-orang yang belum mengerti yang namanya tanggung jawab. Orang Iya. Sunda, Pokemon. Hah? Tadi di Cianjur kan. Dianjurkan. bukan di Cianjur. Dianjurkan Bang Komeng Kalau di Cianjur Pokemonnya berbentuk tauco. Meng. sama ikan goreng. Iya. Ya jadi itu aja sih sebenarnya. Kalau untuk anak-anak ya silakan, tapi sebelumnya anak-anak itu harus punya boundaries terhadap dirinya sendiri gitu. Charlie mau nambahin? Mau nambahin, karena ketika seorang orang tua itu takut sama hal-hal yang berbau teknologi yang dilakukan sama anaknya, sekarang tidak perlu takut karena teknologi tidak akan membuat anaknya untuk menjadi antisosial, tapi dia juga bisa keluar untuk bermain ketemu teman-teman yang lain. Pikir positifnya lah. Jadi berpikir positifnya. Meng, ada saran-saran untuk yang bermain Pokemon dan yang tidak bermain Pokemon ini? Maaf Pak, saya bukan kotak jadi tidak bisa memberikan saran. Bukan Dari yang kotak lain juga saran, sih. maksudnya ada yang bisa diberikan, sharing, berhati-hatilah seperti yang mereka ya gitulah misalnya untuk yang main Ya Pokemon. mungkin kalau untuk yang bermain Pokemon pertama-tama siapkan handphonenya. Ya kan main Pokemon pakai handphone, Meng. Nggak pakai HT. Bapak minta saran sama saya. Ya, tapi kan saya Anda kasih juga- saran, Bapak marah-marah. Anda kira-kira kan pakai handphone. Handphone aja nggak semuanya bisa. Ya siapkan handphonenya, ya iya disiapkan lah. Ini apa sih maunya Bapak nih sekarang? Ya, Saya diundang kemari suruh ngomong. Iya. Bapak ngomong kayaknya nggak suka sama saya. Enggak, Kayaknya enggak. mungkin terpengaruh dengan Pak Jarwo mungkin. Enggak, saya nggak terpengaruh sama Pak Jarwo, saya nggak ada hubungannya. Gak ada hubungannya Nggak gimana? ada Bapak hubungan. buktinya mengenal jarak. Meng, Itu diplototin dari Meng, mana? diplototin. Ah dia sih emang begitu. Malah ngasih saran aja apa sulitnya sih. Saya udah ngasih dia Ya. marah. Ya handphonenya boleh lah sekarang. Tapi yang masuk akal dong. Berarti handphone disiapkan. Handphone Pak, Nah, kuota. kuota. Sebenarnya sekarang yang diharapkan itu Pak, Iya. jangan main Pokemon. Kenapa? Mendingan cari jodoh karena ibu bapak kita sudah kangen untuk menimang cucu, bukan mau menimang Pikachu Pak. Oh iya benar-benar. Iya benar. Iya. Iya. Ada lagi tambahan dari bapak? Nggak ada. Saya sih, Ya kalau nggak ada nggak usah ngeliatin saya. ya paling tidak ya tadilah bahwa anak-anak didampingi ya. Kalau misalnya anak-anak, tetapi kalau udah dewasa sih mereka udah ngerti sendiri. Seperti dikatakan oleh Joshua, memang permainan Pokemon itu adalah untuk orang-orang yang memang sudah mempunyai tanggung jawab. Itu. Berarti sekarang waktunya Kang Maman. Silakan, Kang Maman. Yang sangat berhati-hati bertanya, apa hukum Pokemon Go? Seorang teman menjawab sebagaimana catur dan permainan lainnya. Selama ia menjadikan lalai pada kewajiban dan menimbulkan mafsadat, kerusakan atau kerugian seperti yang dicontohkan Mas Jarwo, haram hukumnya. Dan sebelumnya mari kita tepuk tangan sekeras-kerasnya untuk semua komedian kita hari ini. Betapa tidak tersurat dan tersirat meski seperti bercanda, teman-teman memahami betul apa yang sudah terjadi saat ini. Ia memperlihatkan bahwa Pokemon Go seperti yang sudah pernah diramal oleh futuris ternama puluhan tahun yang lalu, Alvin Toffler, bahwa kelak dan terwujud saat ini, kita akan menjadi masyarakat yang hilang. Teknologi mengambil peranan lebih besar dibanding keberadaan manusia. Manusia menjadi budak teknologi itu sendiri. Masyarakat cyber adalah masyarakat yang hilang, ditandai dengan ruang-ruang publik yang telah dialihkan fungsinya. Tempat bermain anak-anak telah digantikan computer station, adalah salah satu wujudnya. Media komunikasi tidak lagi tatap muka, tapi dengan peralatan canggih memungkinkan orang tidak lagi harus hadir pada saat itu juga. Termasuk bertemu sosok-sosok pengguncang timeline tanpa harus tatap muka, tanpa perlu verifikasi, tanpa pernah tahu dia manusia nyata, anonim atau monster. Pertanyaannya, akankah kita dan kemanusiaan terlindas? Jawabannya iya, jika smartphone semakin pintar, tetapi sebaliknya manusia semakin bodoh dan mudah ditaklukkan. Jika kita merasa punya jutaan teman karena punya banyak follower di medsos, merasa hebat kalau dapat like dan love, tetapi ternyata kita tetap kesepian
Karena tidak satu pun yang benar-benar kita kenal. Tidak satu pun lawan bicara kita yang kita tatap matanya dan dia tatap mata kita. Dan di masyarakat yang hilang, menunduk bukan lagi ilmu padi, tapi karena dijajah teknologi. Dan secara sadar kita memilih mengejar monster yang entah di mana dan meninggalkan orang-orang tercinta yang ada di rumah sendiri. Teman-teman tadi mengingatkan, jika kita dijajah oleh dunia digital di mana kita berbicara tidak lagi pakai mulut, tetapi pakai tangan, dan mengobrol dengan membaca bukan lagi tatap muka, maka cepat atau lambat kita juga akan kehilangan hati. Tak lagi mengejar monster tetapi menjadi monster itu sendiri. Percayalah, satu sahabat nyata yang bisa memberimu cinta sejati yang nyata lebih baik dari 1 juta follower yang memberi like tapi maya dan tidak nyata. Dan ada satu titipan dari Shirley di awal dan Pak Komeng di akhir untuk yang jomblo. Pokemon pokoknya move on. Jual HP-mu, beli cincin, lamar kekasihmu. Cinta itu nyata kalau kamu biarkan dia akan go selamanya. Dan kamu akan terus mengejar monster yang entah berada di mana. Iya, terima kasih Kang Maman.